Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aries Prasetyo dari kelas 11 TO 1. Di sini saya akan membacakan materi tentang kemerdekaan Republik Indonesia, Mapel Sejarah Indonesia. Pertama, latar belakang proklamasi. A. Penjajahan di Indonesia. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa asing, yaitu Belanda 350 tahun melalui VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka mengeksploitasikan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Lalu ada Jepang tahun 1942 sampai 1945. Meskipun awalnya dianggap sebagai saudara tua, Jepang juga menindas rakyat melalui kerja paksa atau yang pada saat itu disebut Romusha dan kebijakan militer yang keras. B. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Di Indonesia, hal ini mendorong para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, ada peristiwa menjelang proklamasi. A. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo ingin memproklamasikan dilakukan dengan hati-hati dan menunggu keputusan dari Jepang. Lalu golongan muda Soekarni, Wikana, Khairul Saleh menginginkan proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. B. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah negosiasi dengan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Yang ketiga, penyusunan teks proklamasi. Pada 16 Agustus 1945 malam, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks ini kemudian diketik oleh Seuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Antara lain, isi teks proklamasi yaitu, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta." 4. Pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dibacakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 WIB. Dan ada beberapa rangkaian acaranya, yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, dan sorak-sorai rakyat menyambut kemerdekaan. Meskipun sederhana, peristiwa ini akan menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. 5. Reaksi setelah proklamasi. A. Dalam negeri. Rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan penuh semangat. Pemerintahan baru segera dibentuk dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Penyebaran berita kemerdekaan dilakukan melalui radio, surat kabar, dan para pejuang. 6. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi,
Indonesia masih harus berjuang melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa. A. Pertempuran penting. Ada tiga pertempuran penting, yaitu pertama, Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang melawan pasukan Inggris dan Belanda, dipimpin oleh Bung Tomo. 2. Pertempuran Ambarawa Desember 1945, dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 3. Bandung Lautan Api Maret 1946, rakyat membakar Bandung agar tidak jatuh ke tangan Belanda. B. Agresi militer Belanda 1. 1947, yang dimana Belanda ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Yang kedua, agresi militer Belanda 2. 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap, namun perlawanan tetap berlanjut. C. Konferensi Meja Bundar KMB 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. 7. Makna dan dampak proklamasi. A. Makna proklamasi. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan, lahirnya NKRI sebagai negara yang berdaulat, tonggak persatuan bangsa tanpa lagi terpecah oleh penjajah. Itulah 3 makna proklamasi. B. Dampak proklamasi. Dampak nasional, yaitu mendorong terbentuknya pemerintahan Indonesia dan menguatkan semangat perjuangan melawan Belanda. Lalu ada dampak internasional, yaitu menginspirasi negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia mulai diakui oleh negara-negara lain. 8. Kesimpulan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Peristiwa ini terjadi melalui serangkaian peristiwa penting, mulai dari kekalahan Jepang, perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diraih harus terus dijaga dalam persatuan, kerja keras, dan semangat kebangsaan, agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Sekianlah pembacaan materi singkat tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.